Pemirsa Polres Ciamis menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan seorang wanita berinisial WML berusia 23 tahun di sebuah lingkungan Pabuaran, Kelurahan Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis pada Kamis 17 April 2025 lalu. Kegiatan rekonstruksi yang digelar tersebut berjalan aman dan lancar tanpa adanya gangguan maupun tindakan tambahan dari tersangka pada Rabu 7 Mei 2025. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita telah tersambung bersama rekan Aisyah Nur Aini, jurnalis Tribun Priangan. Rekan Aisyah, disilakan informasi terkait rekonstruksi kasus pembunuhan wanita di kosan Ciamis. Baik, terima kasih. Selamat sore, Justina, juga Tribuners dimanapun berada. Jadi, Polres Ciamis menggelar reka adegan atau reka ulang rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan seorang wanita muda berinisial WML berusia 23 tahun di sebuah kamar kosan di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis pada 17 April 2025 lalu, Kamis malam. Kegiatan rekonstruksi yang digelar tadi pagi itu berjalan aman dan juga lancar tanpa adanya gangguan maupun kendala lainnya dan ataupun tindakan daripada yang dilakukan oleh tersangka. Dalam rekonstruksi yang dipimpin oleh penyidik Satreskrim Polres Ciamis, ada sebanyak 52 adegan yang diperagakan oleh pelaku. Hal ini juga termasuk beberapa adegan tambahan berdasarkan pengakuan lanjutan dari tersangka ataupun pelaku. Dan dari hasil pemeriksaan dan juga pengakuan terbaru, setidaknya ada 3 sampai dengan 5 adegan tambahan yang sebelumnya belum diketahui oleh tim penyidik. Salah satunya yaitu saat pelaku melakban tubuh korban setelah melakukan pembunuhan tersebut. AKP Carsono ataupun Kasat Reskrim Polres Ciamis menjelaskan bahwasanya berdasarkan hasil otopsi dari dokter forensik, korban diduga meninggal akibat cekikan dengan menggunakan sabuk ataupun gesper yang diperagakan pada adegan ke-38. Dan ditemukan juga adanya memar di bagian leher korban, kemudian pihaknya juga menduga bahwasanya korban itu memang meninggal pada adegan ke-38 yang menunjukkan proses pembunuhan dengan cara dicekik menggunakan sabuk atau gesper tadi. Peristiwa pembunuhan tersebut sebenarnya terjadi pada malam minggu, namun jasad korban baru ditemukan pada Kamis malam pada tanggal 17 April 2025 yang lalu. Dan dari rangkaian rekonstruksi yang dilakukan, terungkap juga bahwa setelah membunuh korban, pelaku ternyata sempat menginap bersama jenazah di dalam kamar yang sama selama 2 hari 2 malam. Dan selama 2 hari itu pelaku juga beberapa kali keluar rumah diantaranya untuk membeli kopi dan juga menjual perhiasan milik korban dan membeli kantong plastik ke pasar terdekat. Dan di hari keduanya pelaku mulai melarikan diri diduga karena mencium bau menyengat yang sudah sangat parah dari dalam kosan tersebut. Dan seluruh hasil rekonstruksi juga akan dijadikan bagian daripada berkas perkara untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU, dan atas perbuatannya itu tentunya pelaku dijerat pasal berlapis, di antaranya pasal 338 KUHP dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara, kemudian juga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dan yang terakhir ada pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kegiatan rekonstruksi tersebut juga tentunya sangat menarik perhatian bagi warga sekitar di lingkungan Pabuaran tersebut karena mereka ingin melihat secara langsung pelaku saat melakukan adegan pembunuhan. Sementara itu, Gali Hidayat, pelaku kuasa hukum daripada keluarga korban, turut hadir mendampingi proses rekonstruksi pada Rabu 7 Mei 2025 tadi pagi. Dan rekonstruksi tersebut memeragakan sekitar 52 adegan yang menurut Gali itu menunjukkan bahwasanya pelaku melakukan tindak kekerasan kepada korban secara sadis dan berulang. Apa yang dilakukan oleh tersangka itu dinilai Gali sangat keji, mulai dari pemukulan, kemudian pencekikan, hingga upaya penghancuran ulu hati dengan cara diinjak-injak, dan ini bukan tindakan spontan, melainkan ini jelas-jelas kegiatan ataupun tindakan yang terstruktur maksud Gali. Dengan itu, Gali juga menyoroti adanya 2 saksi penting, salah satunya yaitu adalah perempuan
berinisial TM yang hadir di lokasi kejadian atau di kamar kos tersebut sekira pukul 3 dini hari saat korban diduga sudah meninggal dunia. Saudari TM itu berada di kosan mulai pukul 3 hingga pukul 5 subuh dan juga sempat makan di dalam kamar kosan tersebut, namun dia menyatakan tidak tahu adanya jenazah di lokasi dan hal itu menurut Galih patut dipertanyakan, apalagi ada dugaan bahwa TN ini memiliki hubungan khusus dengan tersangka ataupun pelaku. Atas dasar itu, pihak keluarga melalui kuasa hukum juga mendesak penyidik agar menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, bahkan juga mempertimbangkan pasal berlapis lainnya minimal dikenai pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti ataupun disertai dan didahului oleh tindak pidana yang lain. Dan sementara itu proses rekonstruksi tadi juga tentunya disaksikan Tribuners oleh perwakilan dari keluarga korban, yaitu adik korban, kemudian kakak dan juga ayahnya korban. Dalam melakukan rekonstruksinya itu, bahkan ayah korban melihat dengan tatapan kosong dan pada akhirnya ia tidak dapat menahan tangisnya hingga pingsan. Demikian Justina, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisani Nur Aini, jurnalis Tribun Priangan. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut dari pihak terkait selengkapnya untuk Anda. Baik, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi dalam rangkaian dugaan tindak pidana hilangnya nyawa seseorang, di mana terjadi pada tanggal 17, ya diketahuinya pada hari Kamis. Tentunya alhamdulillah rekonstruksi ini dapat berjalan aman, lancar dan tidak terjadi adegan yang dilakukan oleh terduga tersangka tersebut. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini saya mewakili dari keluarga korban. Kebetulan ayah korban tadi juga melihat dan pingsan. Di sini juga saya didampingi oleh kakak-kakak dan adik dari korban. Hari ini kita menyaksikan rekonstruksi yang sudah berjalan. Kurang lebih ada sekitar 50 adegan. Dan saya menyimpulkan bahwa dari hasil rekonstruksi ini, apa yang dilakukan oleh tersangka itu sangat... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.